Halo semuanya, perkenalkan saya Yulianita Putri Pangaribuan dengan nomor NIC CP246 dan di video kali ini saya akan membahas mengenai Keynaim di mana Keynaim ini akan saya gunakan untuk melakukan preparation data penjualan dari suatu perusahaan. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu bahwa di sini terdapat data penjualan dari suatu perusahaan yang jumlahnya itu cukup banyak. Sehingga mungkin kalau misalnya kita lakukan analisisnya secara manual satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, di sini Keynaim bisa membantu kita untuk melakukan preparation data menjadi lebih efisien dan efektif. Di sini, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah masuk ke dalam software Keynaim. Untuk cara mengunduh Keynaim udah pernah saya lakukan ya, jadi bisa dicek saja di channel saya. Nah, kemudian untuk ketika pertama kali di sini kita akan diarahkan untuk melakukan penyimpanan direktori untuk workspace yang kita buat nantinya. Untuk itu, di sini bisa disesuaikan dengan pengguna. Mungkin ketika pengguna ingin melakukan browse, bisa diklik browse, kemudian dipilih sesuai keinginan. Di sini saya akan pilih menyimpannya di folder direktori berikut ini, kemudian bisa langsung saja kita klik launch. Oke, mungkin ketika pertama kali tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Untuk ini saya akan mengubah menu menjadi mode user interface. Oke, setelah menjadi seperti ini, selanjutnya saya akan membuat folder baru terlebih dahulu. Jadi di local workspace ini saya klik kanan, kemudian pilih new workflow group. Di sini saya akan menyimpannya sebagai tugas Keynaim 1. Kemudian untuk destination-nya saya pilih di lokal juga, jadi saya klik finish. Setelah sudah muncul di sini, bisa lanjut diklik kanan lagi, kemudian pilih new Keynaim workflow. Untuk namanya akan saya buat menjadi dan destination-nya tentunya di sini. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah sudah tampil nih tab-nya untuk preparation data penjualan 1 ya, yang tadi kita buat, ini sudah tampil di sini. Selanjutnya adalah masukkan reader sesuai dengan format yang akan kita impor datanya. Tadi kan saya akan menggunakan Excel, jadi di sini saya akan pilih Excel reader. Dan kemudian kita bisa lakukan konfigurasi dengan klik kanan, kemudian configure. Di sini kita bisa pilih yang relative to, karena saya memilih yang di relative to, dan ketika pertama kali tentunya akan kosong ya, jadi kita perlu memindahkannya dulu secara manual di Finder. Di sini saya sudah download untuk file tadi, di sini sudah saya lakukan download sehingga sudah muncul di file device saya, yaitu data penjualan 1. Kemudian di sini saya klik copy, dan sesuai dengan directory yang pertama tadi ya, di user YP, dan tadi tuh di tugas Keynaim ya, sesuai yang tadi. Kemudian kita masuk ke bagian folder datanya, kita paste data tadi, dan ya sudah. Oke, kita buka lagi, kita browse. Oke, data penjualannya sudah masuk, jadi kita langsung klik open. Oke, bisa dilihat di preview data di sini sudah masuk ya untuk seluruh data yang kita import. Selanjutnya adalah klik OK. Setelah sudah, di sini kita bisa langsung execute, jangan lupa. Setelah sudah, di sini saya akan masuk ke node yaitu statistic view untuk membantu kita dalam melihat apakah terdapat missing value di data tersebut. Jadi karena datanya banyak, node ini itu bisa membantu kita untuk mencari statistic value. Kalau datanya sedikit, mungkin kita bisa lakukan secara manual saja. Namun kalau misalnya datanya banyak, kita perlu bantuan tools ini. Oke, kemudian kita konfigurasiin dengan klik 2 kali. Kemudian di bagian display statistik ini, saya akan masukin yang saya inginkan saja, yaitu untuk yang name, type, missing value, dan unique value. Sedangkan yang lain ini akan saya hapus. Ya, dipindahkan ke kiri. Jadi perlu diketahui ya bahwa kotak exclude ini adalah mengeluarkan, sehingga tampilannya itu tampilan dari yang lain-lain ini tidak ada. Sedangkan kalau include adalah tampilan yang akan kita lihat nantinya, seperti itu. Kemudian kita lanjut klik OK. Setelah itu kita execute. Nah, untuk melihat tabelnya itu bisa kita klik aja 2 kali. Dan maka muncul bahwa di sini bisa dilihat bahwa kita tidak memiliki missing value. Karena di sini semuanya 0 ya, untuk dari kolom product name hingga kolom unit price dikali quantity itu semuanya 0. Bisa kita tahu bahwa missing value di data tersebut itu tidak ada. Namun
ketika ditemukannya missing value, itu kita bisa menggunakan tools missing value untuk membantu kita melakukan konfigurasi terhadap nilai-nilai yang hilang. Di sini di note repository kita ketik missing value, kemudian kita drag and drop notes-nya. Nah, di sini lanjut adalah melakukan tarik garis terhadap Excel Reader ke missing value. Di sini kemudian kita konfigurasiin. Di sini akan ada tampilan yaitu ada string, number integer, dan number double. Di mana ketiga ini adalah tipe data yang kita miliki di data tersebut, di data penjualan tadi. Nah, untuk tipe data string adalah tipe data yang memiliki karakter huruf ataupun karakter di luar angka ya. Bisa dilihat ya bahwa untuk contoh dari tipe string itu di kolom product name dan juga tanggal order. Tanggal order kenapa string? Karena dia ada karakter lain ya, seperti strap ini. Dan juga ada tipe datanya itu yang product purchase order line ya. Bisa dilihat bahwa dia itu huruf di sini. Selanjutnya untuk number atau integer adalah tipe data yang datanya itu berangka nilai bulat. Seperti di sini ada quantity. Quantity ini bisa kita lihat ya bahwa dia tuh tidak ada pecahan atau koma di belakang ataupun titik di belakang. Jadi dia itu angkanya bulat seperti itu. Kemudian untuk yang number atau double itu adalah tipe data yang memiliki koma di belakang ataupun titik di belakangnya. Atau juga kita sering sebut dia sebagai desimal, bilangan desimal ataupun bilangan pecahan. Di sini bisa dilihat bahwa untuk tipe data yang integer adalah yang ini ya, yang unit price kali quantity sama unit price. Ini di belakang koma ya, ada satu angka di belakang koma, di sini juga sama ya. Jadi itu adalah tipe dari data double. Nah, ketika di pengaturan ini kita bisa pilih untuk yang string contohnya fixed value. Jadi misalnya ketika ada data yang hilang, itu kita bisa ganti jadi unknown. Nah, maka ketika baris di sini kosong, ketika kolom dari produk name itu kosong, maka contohnya ini kosong, maka nanti akan dirubah menjadi unknown seperti itu. Untuk yang number mungkin bisa dipilih sesuai dengan keinginan pengguna ya. Contohnya mungkin dia mau bikin median itu bisa, ataupun bikin mean dari keseluruhan data juga bisa. Namun di sini mungkin sebagai contoh adalah fixed value-nya 0. Berikut juga dengan yang double bisa dipilih sesuai keinginan. Untuk yang double contohnya adalah 0,0 seperti itu. Kemudian kita oke. Kemudian kita execute. Oke. Seperti kita tahu bahwa tadi di static view itu missing value-nya 0, jadi tentunya ketika kita lihat itu tidak akan ada perubahan ya, baik di string maupun di yang integer maupun yang double, karena ya memang tidak ada missing value di sini, jadi tidak ada yang dilakukan perubahan oleh nodes tersebut. Nah, setelah sudah, untuk missing value adalah masuk ke nodes yaitu row filter. Nah, di row filter ini kita bisa membuat hasil data kita itu sesuai dengan tampilan baris yang kita inginkan. Mungkin ada dari kita yang mau untuk menghilangkan beberapa baris dari data tersebut. Nah, itu bisa digunakan dengan row filter. Sebelum kita masuk ke konfigurasi row filter, kita lihat dulu ya untuk datanya. Kita view table, kemudian contohnya di sini saya ingin melakukan filter supaya data-data kita itu hanya yang currency-nya itu yang Thailand Baht, yang THB ini, Thailand Baht, sehingga untuk yang lain daripada THB atau currency Thailand Baht ini, yaitu IDR, Indonesian Rupiah, ataupun selain IDR ada Singapura Dollar juga ya seharusnya. Di sini di row 86 juga ada ya, selain THB atau Singapura Dollar, itu saya mau dihilangkan saja, jadi cuma yang THB aja. Nah, itu bisa ya kita gunakan tools yaitu nodes row filter. Kita konfigurasikan. Sini kita pilih configure. Kemudian di sini kita bisa klik membuat kriteria, baru di sini add criterion. Contohnya tadi di bagian product purchase order line ya, bahwa saya mau supaya hanya THB aja yang ada di data. Terus di sini ada kolom domains-nya, yaitu untuk retain itu adalah mempertahankan, sedangkan compute itu adalah menghitung. Nah, untuk retain untuk pilihannya di sini kita bisa pilih retain, kemudian pilih yang output matching row, sehingga nanti yang tampil adalah sesuai dengan yang
kriteria yang kita buat. Sedangkan kalau output non-matching row, nanti hasil outputnya itu tidak akan sesuai dengan kriteria yang kita buat. Atau bisa dibilang juga selain dari THB ini. Misalnya Singapura Dollar dan juga IDR yang tadi itu. Kalau mau melihat yang itu saja, itu bisa pilih yang output non-matching row. Oke, di sini saya akan pilih yang output matching row ya, karena sesuai dengan yang saya minta tadi, bahwa saya ingin melihat yang Thailand Baht saja. Setelah sudah di sini, kita jangan lupa klik execute. Kemudian bisa kita lihat ya di perubahannya bahwa hanya terdapat Thailand Baht aja di sini. Yang IDR itu tidak ada, maupun yang Singapura Dollar, data-datanya tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya, selain dari row filter, kita juga bisa yang namanya column filter. Column filter di sini. Oke, kita klik di node repository. Di sini ada yang namanya column filter. Kita pindahin juga di drag and drop. Oke. Kita hubungkan juga. Kemudian kita konfigurasi dulu. Oke, di sini untuk column filter itu ada beberapa opsi ya yang bisa kita filter, itu menggunakan manual, jadi satu-satu sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya mau ini yang anak tampil atau unit price atau ya itu adalah manual. Sedangkan kalau wildcard ataupun regex ini ataupun regex ini adalah berdasarkan pola, jadi bisa ditulis aja polanya mau kayak gimana, nanti dia akan muncul di include ini. Kemudian untuk yang type adalah sesuai tipe datanya, contohnya seperti yang tadi saya bilang yang string. Nah, maka kolom-kolom yang muncul adalah kolom-kolom yang tipe datanya itu string, seperti tadi product name, tanggal order, maupun yang produk purchase order lain. Sedangkan kalau yang number integer adalah yang tadi saya bilang, itu yang datanya bilangan bulat, seperti itu. Kemudian untuk yang double, yang tadi datanya, tipe datanya adalah yang desimal atau yang pecahan. Di sini contohnya saya akan pilih yang number integer dan number double, jadi data yang ditampilkan adalah data angka, karena kita akan pasti melakukan analisis statistik ya, jadi pasti membutuhkan data. Jadi saya akan pilih centang untuk yang bagian number integer dan number double. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita pilih execute. Setelah di execute di sini, lampunya sudah berubah hijau. Kemudian kita lanjut untuk view table. Bisa dilihat bahwa di sini sudah tidak ada lagi ya yang namanya product name, tanggal order, ataupun yang currency tadi. Itu sudah tidak ada. Di sini semuanya adalah angka. Kita lihat ya untuk perbandingan dengan yang sebelumnya. Sudah tidak ada ya yang ini, yang kolom ini, dan juga yang kolom ini sudah tidak ada. Itu dia untuk filter dari row, column, dan juga konfigurasi dari missing value. Oke, jika node-node-nya sudah diselesaikan, maka selanjutnya adalah melakukan export dari workflow yang telah dibuat, di mana ini bisa dilakukan dengan cara klik file, kemudian pilih export K9 workflow. Dan di sini bisa dipilih juga ya untuk workflow mana yang mau disimpan. Ya, ini udah sesuai ya, bahwa untuk yang folder tugas K9 1 dan untuk file preparation data penjualan ya sudah sesuai. Kemudian juga untuk destination workflow file name-nya itu disimpan di user YP untuk namanya adalah preparation data penjualan.knwf. Ini bisa dicentang ya untuk reset workflow before export. Jadi nanti ketika seseorang membuka foldernya itu dimulai lagi dari awal, sehingga tinggal diklik yang namanya execute untuk masing-masing node-nya gitu. Ya, kita save. Mungkin bisa kita contoh ya, kita tutup. Contohnya kita buka lagi ya di menu finder sesuai dengan directory tadi di user YP, kemudian tadi di yang preparation data penjualan.knwf. Kemudian kita launch. Oke, kemudian kita tunggu. Oke, maka nanti tampilannya tuh akan seperti ini ya, belum dalam keadaan ke execute. Jadi bisa di execute dulu kalau mau lihat. Kemudian semuanya juga di execute. Dan tampilannya juga akan sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Ini untuk data awal, kemudian untuk statistik value-nya itu kita lihatnya missing value-nya nggak ada. Kemudian untuk missing value-nya kita view table. Di sini tadi tidak terlihat perbedaannya ya, karena tidak ada missing value. Kemudian untuk row filter di sini menghapus yang namanya tabel IDR sudah tidak ada juga, berarti sudah execute dengan baik. Kemudian untuk yang kolom filter berisikan hanya angka saja. Ya, benar ya, semuanya sudah angka juga. Kolom-kolomnya udah berisikan data angka.
Oke semuanya, mungkin itu saja dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perkataan, maupun perbuatan saya. Semoga video ini membantu. Sekian, terima kasih.